Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i lal huda wasid as-sidqu yahdi lal bir wa innal birra yahdi lal jannatil ulya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsarahumul fasiqun. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Waqala khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kajianmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa diberikan umur oleh Allah, diberikan nikmat hidup, nikmat iman dan Islam, hidayah dan taufiknya. Di bulan suci Ramadan pada kesempatan sore hari ini kita masih mendapatkan nikmat untuk melaksanakan ibadah di bulan yang mulia, di bulan yang suci, di bulan yang penuh berkah, di bulan yang penuh dengan ampunan, di bulan yang penuh dengan berlipat-lipat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur senantiasa kita sanjungkan kehadirat Allah, pujian hanya untuk Allah semata atas berkat karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa memanfaatkan waktu untuk terus bersemangat menggapai Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita, ataupun kita akan meninggalkan Ramadan. Mudah-mudahan sebagian dari waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kita mampu untuk memanfaatkan yang sebaik-baiknya. Shalawat dan salam tak lupa mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bisa menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menteladani hidup beliau agar hidup kita bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin peserta kajianmu Kabupaten Magelang dan juga seluruh pemirsa kajianmu yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah judul yang terinspirasi dari hadis Nabi, dari riwayat Imam Tirmidzi yang berasal dari Rasulullah SAW itu membimbing kita untuk menjadi manusia yang terbaik atau sebaik-baik manusia. Khairukum, ada khairun nas, khairun nas anfa'uhum linnas. Peserta kajianmu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa ta'ala,
Yang pertama kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 110. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah, bahwa sebaik-baik, bahwa kuntum khaira ummatin, bahwa kalian semuanya, kita semuanya umat manusia itu diciptakan ya sebaik-baik umat. Khaira ummatin, sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah, dilahirkan di muka bumi ini di antara manusia. Yang sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia adalah yang mampu untuk melaksanakan, yaitu ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, yaitu manusia yang bisa mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kemudian juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk menjadi umat yang terbaik, menjadi manusia yang terbaik, sebaik-baik manusia, tentunya bukan semata sebaik-baik di hadapan manusia, tapi juga yang terbaik, yang sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada peran untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat dalam berbagai hadis, ya, di antaranya mungkin dalam keluarga saja dari Aisyah dikatakan, an Aisyata radhiyallahu anha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan dari Aisyah itu khairukum li ahlihi, bahwa Nabi mengatakan sebaik-baik kalian atau manusia yang terbaik adalah manusia yang baik di dalam keluarganya. Tentu Rasulullah menjadi salah satu figur umat yang atau manusia yang terbaik, yaitu yang senantiasa berbuat baik kepada li ahli, kepada keluarganya, kepada istri dan kepada anak-anaknya. Sehingga kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik di dalam keluarga, mari kita mencontoh Rasulullah, tentunya yang terbaik sikapnya kepada istri, yang terbaik sikapnya kepada anak-anaknya, yaitu pada keluarganya. Kemudian juga ada bahasa yang lain di dalam kita menuntut ilmu, ada khairukum au afdalukum, khairukum au afdalukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian atau menjadi orang yang terbaik adalah orang yang senantiasa mau belajar Al-Quran dan mau mempelajari Al-Quran. Nah, tentunya kalau ingin menjadi manusia yang terbaik di dalam kehidupan, ya di sisi manusia dan di sisi Allah, tentunya ya kita mau mempelajari Al-Quran dan juga mau mengajarkan Al-Quran. Kemudian juga ada lagi sebaik-baik manusia dalam hal umur, khairun nas man tulal umruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baik manusia dalam hal memiliki umur atau sebaik-baik orang mendapatkan umur apabila orang yang panjang umurnya adalah baik amal perbuatan atau lebih banyak mantulal umurhu wa hasuna amaluhu, dan lebih banyak amal baiknya lebih banyak. Kemudian juga ada lagi dalam bahasa hadis yang lain itu khairukum at amat ta'am, man at amat ta'am itu orang yang memberikan makan, memberikan bantuan. Jadi khairukum, yang sebaik-baik kalian adalah orang yang mau memberikan bantuan yang mungkin di situ adalah berupa makanan. Saudara-saudara, para pemirsa kajianmu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan manusia yang bisa memberikan manfaat pada orang lain. Anfa'uhum linas, menjadi manusia yang bermanfaat.
tentu kita dambakan menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain, bahwa dalam kehidupan ini kita tidak bisa terlepas dari peran serta kehidupan kita kepada masyarakat. Manusia yang sudah bisa memberikan manfaat pada orang lain, tentunya manusia itu menjadi manusia yang pilihan. Karena memang di dalam surat Al-Isra ayat 7 dikatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Di penggalan dari surat Al-Isra tersebut memberikan bimbingan kepada kita bahwa sesungguhnya kalau kita itu ingin berbuat kebaikan, nah perbuatan baik itu akan kembali kepada kita. Dan bila manusia itu berbuat buruk, maka asatum ilayya, juga akan perbuatan buruk itu akan kembali kepada kita juga. Nah, kita mestinya melihat apa yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, bahwa manusia yang sudah mampu untuk berkontribusi memberikan manfaat pada orang lain itu manusia yang sudah luar biasa, di mana orang yang mampu memberikan pertolongan kepada orang lain. Ya, Nabi mengatakan di dalam hadis, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Nah, itu barang siapa memberikan ya bantuan, man yassara an muksirin yassarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang memberikan bantuan kemudahan kepada orang lain, ya akan diberikan kemudahan ya di akhirat nanti. Barang siapa mampu memberikan bantuan kesulitan kepada orang lain, maka juga Allah akan memberikan bantuan kesulitannya. Man nafasa kurbatan min kurbi, siapa yang mampu memberikan bantuan untuk menyelesaikan kesulitan orang lain, maka nafasallah, Allah juga akan memberikan min kurbi yaumal qiyamah, bantuan dari kesulitannya itu besok di hari kiamat. Siapa yang memberikan kemudahan di dunia pada orang lain, maka Allah akan berikan kemudahan di dunia dan juga di akhirat. Nah, tentu kita ini mau atau punya kemampuan apa tidak ketika kita akan bisa bermanfaat kepada orang lain, bisa berdaya kepada orang lain dan diperdayakan orang lain, bahkan mungkin ada yang memperdayakan orang lain. Nah, ketika kita mampu menjadi orang yang bisa berdaya di masyarakat, ya sesungguhnya kuncinya adalah ketika kita itu memiliki kemampuan. Yang pertama, kemampuan. Ketika kita punya kemampuan dalam hal harta, maka bisa kita memberikan bantuan kepada orang lain dengan hartanya. Ketika seorang itu memiliki kemampuan ilmu, maka bisa memberikan bantuan ilmunya itu kepada orang lain. Ketika kita memiliki kemampuan dalam hal badan, mungkin badan kita itu sehat, bisa memberikan untuk bantuan kepada orang lain, maka kita bisa memberikan bantuan ya badan kita, tenaga kita kepada orang lain. Sesungguhnya bahwa kita ingin menjadi orang yang sebaik-baik manusia, karena memang sudah diciptakan oleh Allah menjadi umat yang pilihan yang terbaik. Semuanya harus dilandasi tadi perbuatan baik kita itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sepanjang kita punya kemampuan. Tapi juga harus kita punya kemauan. Sepanjang kita mau, kita insya Allah akan diberikan jalan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala bantuan pertolongan untuk bisa bermanfaat pada orang lain ini semuanya harus dilandasi dengan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa memiliki kemampuan, nah tentu kita berusaha menjadi seseorang yang senantiasa terus berusaha meningkatkan
ada kualitas kemampuan kita, kuantitas ya diri kita untuk bisa berperan kepada orang lain. Nah, ada sebuah kisah di suatu daerah, ada seorang yang mungkin seorang nenek yang menjadi figur contoh. Mungkin bahasa kita adalah punya pribadi yang low profile. Semua orang kenapa menganggap sang nenek tadi perbawa, pada usianya sudah usia lanjut, baik dari anak-anak, baik dari remaja maupun masyarakat, bahkan pejabat pun juga hormat kepada mereka, dan punya badan yang senantiasa tetap sehat walafiat, dan juga punya talenta yang luar biasa. Apa rahasianya? Ya, rahasianya tentunya pernah datang ada seorang pejabat yang datang ke nenek tadi. Seorang pejabat tadi bertanya dan memohon kepada nenek, apa rahasia nenek? Kenapa usia nenek yang sudah berusia 70 lebih, usia lansia, tapi masih kelihatan segar bugar, masih kelihatan murah senyum, kelihatan ya perbawanya luar biasa. Semua orang menyanjung ya perbawa nenek luar biasa. Sang nenek kemudian ya mengatakan pada pejabat tadi bahwa saya tidak melaksanakan apa-apa, saya tidak melaksanakan apa-apa. Namun sang pejabat tadi itu kemudian mendesak, wahai nenek, betul-betul saya ingin tahu apa rahasia nenek. Kemudian sang nenek bertanya kepada pejabat yang mungkin pejabat yang dermawan, ya hartanya banyak diberikan untuk menolong kepada rakyatnya. Nah, sang nenek bertanya, wahai sang pejabat yang mulia, apa yang sudah Anda lakukan hari ini, kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan laksanakan, dan mungkin apa yang Tuhan terima, keburukan-keburukan dari akibat perbuatan Bapak yang Tuhan terima. Kemudian sang pejabat tadi menceritakan, nek, pada hari ini saya sudah melakukan kebaikan, yaitu menolong seseorang yang memang membutuhkan makan, membutuhkan ya rakyat yang membutuhkan makanan, kemudian saya bantu. Nah, kemudian sang rakyat tersebut mengucapkan terima kasih. Saya lega pada sikap orang ini berterima kasih kepada saya. Tetapi ketika saya akan menuju kemari, akan menuju ke rumah nenek ini, saya membantu juga salah seorang yang berada di pinggir jalan. Nah, ketika itu seseorang itu tadi itu akan terjatuh, kemudian saya tolong. Tetapi apa balasan yang diucapkan kepada saya? Orang tersebut mengatakan kepada saya bahwa pejabat tidak pecus, pejabat yang tidak merawat jalan atau tidak memperbaiki jalan. Dengan kata-kata yang demikian, saya merasa mengganjal, saya merasa tidak senang. Yang ini menjadikan gelisah saya. Padahal sebenarnya jalan itu baik. Kenapa saya dikatakan pejabat tidak becus, tidak memperbaiki jalan? Nah itulah nek, sehingga saya dengan kata-kata itulah hati saya menjadi gelisah. Wahai Tuhan, itulah sesungguhnya yang menjadikan hati Tuhan itu gelisah. Hati Tuhan tidak bisa atau tenang, karena Tuhan itu berbuat tidak melupakan, mengingat-ingat perbuatan baik Tuhan dan mengingat-ingat perbuatan buruk
yang diberikan orang lain atau balasan orang lain kepada Tuhan. Apa maksud nenek? Ya itulah, kalau Tuhan itu tadi ketika dikatakan berbuat baik tapi dibalas dengan keburukan, Anda ingat-ingat terus. Nah itulah yang menjadi pangkal bahwa itu yang menjadikan hidup Tuhan menjadi gelisah. Kata kunci kalau ingin hidup Anda akan tetap hidup dengan bahagia, maka haruslah perbuatan baik Tuhan itu jangan Anda ingat. Lupakan perbuatan baik kepada orang lain dan lupakan pula perbuatan buruk atau balasan perbuatan buruk orang lain kepada Tuhan. Yakni hidup Tuhan akan mendapatkan kebahagiaan, ketentraman dan kemuliaan. Saudara-saudara semuanya, jamaah kajianmu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Betapa ungkapan yang sangat tinggi yang diberikan oleh Nabi SAW menjadi manusia yang terbaik dengan apa yang kita miliki. Ketika tadi khairukum sebaik-baik kalian adalah orang yang memberikan bantuan berupa at'imut ta'am, makan. Sungguh berkat dari kita dididik di bulan Ramadan ini, kita mendapatkan hikmah bahwa mari kita tumbuhkan namanya syahrul muasah, bulan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Nah, di Muhammadiyah ada lembaga yang tentunya sangat urgen sekali untuk mengurusi hal ini, di Lazismu Muhammadiyah yang bergerak di dalam zakat, infak dan sedekah. Tentunya baik sekali apabila kita punya kelonggaran harta, mari kita bisa salurkan, baik itu berupa zakat, baik itu berupa infak maupun sedekah, untuk mendukung kegiatan-kegiatan Lazismu, sehingga Lazismu ini nanti berkiprah untuk bisa berperan di masyarakat, membantu masyarakat untuk mungkin yang kekurangan di dalam ekonomi, untuk membantu bisa tegak kembali, bisa bangkit. Mungkin dalam hal pendidikan, anak-anak itu terbantu pendidikannya. Sehingga dengan adanya Lazismu, mari kita berdayakan sehingga Lazismu bisa bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi persyarikatan. Jamaah kajian Muhammadiyah, kajianmu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, seberapapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, ada kemauan, ada kemampuan, seberapapun potensi yang telah Allah berikan kepada kita, sesungguhnya kita itu mampu untuk mari kita tetap bisa berkontribusi untuk menjadi manusia yang terbaik, menjadi manusia yang paling baik. Mari kita isi hidup kita ini tadi dalam berbagai hal untuk menjadi manusia yang terbaik, yaitu yang pertama, kita bersama-sama untuk menjadi manusia yang beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh, kemudian berikan bantuan kepada orang lain, baik itu infak, sedekah maupun zakat kita. Ilmu yang kita miliki bisa kita manfaatkan, kita ajarkan kepada orang lain. Kemudian juga buah dari puasa kita akan menjadi orang-orang yang tinggi akhlaknya. Kemudian ilmunya, amalnya banyak. Kemudian juga kita akan tinggi di sisi Allah karena menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, manusia yang berkualitas secara religiusnya, tapi kita juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Bantuan tenaga, bantuan harta, bantuan apapun kepada orang yang membutuhkan. Bahkan kita menjadi orang yang senantiasa bisa bermanfaat di dalam keluarga, berperan di dalam keluarga, orang lain merasakan manfaatnya kita. Itu adalah menjadi manusia-manusia yang terbaik di sisi Allah, ya terbaik di sisi manusia, sehingga manusia yang bisa berkualitas, insya Allah kehidupannya di dunia akan mendapatkan kemuliaan, di akhiratnya akan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kepada kita semuanya. Mari kita bersama-sama untuk menjadi manusia-manusia pilihan Allah, manusia pilihan-pilihan manusia untuk bisa berkualitas di dalam kehidupan ini, dalam berkontribusi untuk mewujudkan khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang paling baik dan manusia yang bisa bermanfaat bagi manusia atau bagi orang yang lain. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan di dunia ini, mendapatkan anugerah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wa ufaidu amri ilallah wallahu basirum bil ibad. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.